4 kuadran komunikasi yang berbeda berdasarkan seberapa besar kita peduli karena takut hubungan menjadi tidak enak lagi. Radical candor itu bukan tentang jujur asal nyeplak atau sungkan kasih masukan, tapi begini ternyata cara beri feedback yang jujur tapi peduli. Hey teman-teman, selamat datang di Jejak Om Roy. Kali ini kita bahas sesuatu yang penting banget buat kehidupan kerja kita sehari-hari, baik di pekerjaan atau bisa juga di rumah, yaitu gimana caranya kasih feedback yang jujur tapi tetap bikin orang ngerasa dihargai. Masalah ini sering banget ditemui di orang Asia, yang mana masih suka sungkan dengan orang lain karena takut hubungan menjadi tidak enak lagi. Kalau istilah Jawanya, ewuh, pakewuh. Sering nggak sih kita pengen kasih masukan ke rekan kerja atau tim, tapi takut mereka tersinggung? Atau malah sebaliknya, kita ngerasa bos atau teman kerja kita terlalu kasar saat kasih kritik. Nah, disinilah radical candor dari Kim Scott masuk. Buat kalian para leader di organisasi masing-masing, yuk kita bahas ya. Jadi, radical candor itu adalah cara komunikasi yang memungkinkan kita memberikan feedback dengan jujur dan langsung, tapi tetap peduli sama orangnya. Ini bukan soal blak-blakan tanpa filter atau sungkan kasih masukan, tapi kombinasi keduanya. Kim Scott bilang, ada 2 elemen utama di dalamnya. 1. Care personally. Peduli secara pribadi. Bukan sekadar ngomong, tapi benar-benar ingin orang itu berkembang. 2. Challenge directly. Menantang secara langsung. Ngomong apa adanya, tanpa muter-muter, atau terlalu halus sampai nggak jelas. Pada diagram ini, kita bisa melihat 4 kuadran komunikasi yang berbeda berdasarkan seberapa besar kita peduli secara pribadi dan seberapa langsung kita menantang orang tersebut. Jadi, bayangkan, kita memiliki sumbu Y yang mewakili care personally dari rendah ke tinggi, dan sumbu X yang mewakili challenge directly dari rendah ke tinggi. Kuadran pertama adalah radical candor, di mana kita peduli secara pribadi dan menantang secara langsung. Kuadran kedua adalah ruinous empathy, di mana kita peduli tapi tidak jujur. Kuadran ketiga, obnoxious aggression, di mana kita jujur tapi tidak peduli. Dan terakhir, manipulative insincerity, di mana kita tidak peduli dan tidak jujur. Tentu saja, tujuan kita adalah berada di kuadran radical candor, tapi kita juga akan membahas contoh-contoh dari ketiga kuadran lainnya agar kita bisa menghindarinya. Oke, kita masuk ke inti pembahasannya nih. Kalau kita lihat 2 elemen tadi, ada 4 gaya komunikasi. Sekarang, kita bahas satu-satu ya dengan contoh, biar lebih kebayang. Radical candor, jujur tapi peduli. Ini yang kita kejar, feedbacknya langsung, tapi tetap menunjukkan kita peduli. Contoh, kamu punya teman kerja, si Budi, yang sering telat setor laporan. Kalau kita pakai radical candor, kita bilang, Bud, aku tahu kamu orangnya sibuk banget, dan aku ngerti itu. Tapi laporan kamu sering telat, dan ini bikin tim kesulitan. Ada yang bisa aku bantu biar kita bisa selesaikan tepat waktu? Kita kasih tahu permasalahannya secara jelas, tapi juga kasih sinyal kalau kita peduli sama dia. Akhirnya, Budi merasa dihargai dan tahu harus memperbaiki diri. Ruinous empathy, peduli tapi nggak jujur. Ini sering terjadi. Kita nggak enak hati kasih kritik, takut menyakiti perasaan orang. Akhirnya, masalahnya dibiarkan aja. Contoh, si Budi masih sering telat setor laporan. Tapi karena kita nggak mau dia tersinggung, kita cuma bilang, nggak apa-apa kok Bud, aku ngerti kamu sibuk. Akhirnya, dia nggak sadar kalau itu mengganggu tim
dan masalah tetap ada. Ini kayak jebakan empati yang merusak loh, obnoxious aggression. Jujur, tapi nggak peduli. Ini sebaliknya dari tadi. Kita jujur, tapi terlalu tajam tanpa mikirin perasaan orang. Contoh, Budi telat setor laporan, dan kita langsung ngomong, "But, kamu selalu telat." Ini bikin kita semua repot. Bisa nggak sih lebih profesional? Sedikit. Budi mungkin bakal sadar, tapi juga jadi defensif. Malah bisa bikin hubungan kerja jadi tegang. Biasanya di fase ini, karena kita sebagai leader sudah bertumpuk kekesalan sama tim kita, dan akhirnya terucaplah kritik tajam karena feedback di masa lalu yang ditahan-tahan, manipulative insincerity, nggak peduli and nggak jujur. Ini yang paling buruk, kita nggak jujur, nggak peduli, tapi ngomong sesuatu hanya buat menjaga citra diri. Contoh, kita ngomong ke Budi dengan nada palsu. "Wah Bud, kamu keren deh. Laporan telat sih, tapi nggak masalah, santai aja." Padahal dalam hati kesel. Hasilnya, Budi nggak bakal sadar kesalahannya, dan kita ditempatkan pada posisi jadi membohongi diri sendiri. Oke, jadi gimana caranya mulai pakai radical candor dalam keseharian kita? Ada beberapa tips nih. Jangan nunggu momen resmi untuk kasih feedback. Bisa langsung ngobrol santai setelah meeting atau pas coffee break. Gunakan kalimat terbuka dan tanyakan solusi. Bukan cuma nunjukin kesalahan orang. Latih kebiasaan mendengar. Jangan cuma mau ngomong, tapi juga dengarkan reaksi mereka. Mulai dari tim di bawah, atasan atau rekan kerja terdekat dulu, biar lebih nyaman dan terbiasa. Kalau diterapkan dengan baik, ini bakal bikin komunikasi tim lebih terbuka dan sehat. Jadi, intinya, radical candor itu bukan tentang jujur asal njeplak atau sungkan kasih masukan, tapi kombinasi keduanya, jujur dengan kepedulian. Tapi pada akhirnya, kapan tiap tipe diterapkan tergantung situasi ya. Jika diperlukan obnoxious aggression, ya lakukanlah. Semisal, tim ini memang tambeng. Kalau kamu sering ngalamin dilema dalam kasih feedback, coba deh, mulai pakai metode ini. Dan kalau video ini bermanfaat, jangan lupa like, komen, dan subscribe di Jejak Komroy. Sampai ketemu di video berikutnya.